Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pendidikan. Kali ini kita akan melakukan podcast dengan judul Kartini Masa Kini Menginspirasi dari Sekolah ke Dunia. Oke, halo sahabat edukatif. Selamat datang di podcast kita hari ini. Dalam edisi spesial Hari Kartini, saya Lydia, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kali ini kita akan mengobrol bersama seorang dosen yang sangat inspiratif untuk membahas bagaimana semangat Kartini yang terus hidup di lingkungan perguruan tinggi dan bagaimana perempuan muda bisa menjadi agen perubahan lewat pendidikan. Yang pertama, Ibu dosen kita, mohon untuk memperkenalkan diri. Ibu. Halo, perkenalkan saya Dr. Badruli Martati, Magister Pendidikan, dosen di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Senang sekali bisa berbicara sosok Kartini dan pentingnya pendidikan dalam memberdayakan perempuan. Baik, Ibu Badruli, kalau kita bicara tentang Kartini, tentunya erat kaitannya dengan pendidikan. Menurut Ibu, bagaimana sih relevansi perjuangan Kartini di dunia pendidikan saat ini? Oke, terima kasih Mbak Lydia. Menurut saya, Kartini membuka jalan agar perempuan bisa mengakses pendidikan yang dulu sangat dibatasi. Hari ini, perjuangannya masih sangat relevan. Pendidikan bukan hanya soal hak, tapi juga alat untuk membebaskan dan memperkuat perempuan agar bisa berkontribusi lebih luas. Baik, masih bersama Ibu dosen kita ya. Kita ingin tahu dari sisi kampus bagaimana perempuan muda bisa terus membangun diri. Oke. Di kampus ya, perempuan harus dilatih menjadi pemimpin. Mahasiswa perlu diberi ruang untuk berpikir kritis dan berani mengambil peran. Menjadi Kartini masa kini berarti aktif, adaptif, dan visioner. Baik, kalau menurut Ibu Badruli sendiri, adakah sosok perempuan muda di kampus yang menurut Ibu mencerminkan semangat Kartini? Oh, banyak sekali mahasiswa yang aktif dalam melakukan riset, mengikuti organisasi dan kegiatan sosial adalah contoh nyata. Mereka menunjukkan bahwa semangat Kartini hidup dalam tindakan nyata, bukan hanya sekedar simbol. Oke, selanjutnya apa pandangan Ibu tentang peran teknologi dalam memberdayakan perempuan muda di dunia akademik? Nih, teknologi sangat mendukung ya. Mahasiswi kini bisa mengakses pengetahuan, membangun jejaring global, bahkan menjadi kreator digital. Tapi penting juga ya, ada pembinaan agar mereka menjadi produsen, bukan hanya konsumen teknologi. Berarti masih banyak ya teman-teman terkait konten kreator. Nah, kali ini kan konten kreator sangat marak ya Bu ya. Banyak sekali konten kreator yang sangat menginspirasi tentunya, yang mengedukasi, kemudian memberikan informasi penting khususnya dalam dunia pendidikan. Oke, menurut Ibu, pesan Ibu untuk untuk para perempuan muda Indonesia di Hari Kartini itu seperti apa? Ya, Pesannya. jadilah pembelajar seumur hidup, jangan takut mencoba dan gagal. Perempuan yang berpikir besar dan bertindak bijak akan selalu dibutuhkan bangsa ini. Baik, Ibu Badruli, terima kasih banyak untuk waktunya kali ini. Atas insight dan pemikiran yang luar biasa yang Ibu bagikan hari ini. Perspektif Ibu sangat membuka mata kami bahwa semangat Kartini bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga tentang bagaimana kita membentuk masa yang akan datang, khususnya melalui pendidikan ini.
Baik, kali ini kita akan mendengarkan cerita dari seorang guru yang sangat luar biasa tentang bagaimana semangat Kartini yang hadir di ruang-ruang kelas dan bagaimana pendidikan dasar yang mempunyai peran besar dalam membentuk generasi perempuan yang tangguh. Mohon untuk memperkenalkan diri. Baik, dengan Ibu. Halo, saya Bu Suryanti. Saya ngajar di SDN Sidotopo 1, nomor 48 Surabaya. Senang bisa berbagi dari sudut pandang seorang guru. Bagaimana semangat Kartini itu terlihat dalam keseharian murid-murid kita. Jadi contohnya seperti dia itu pada saat ada upacara, paling tidak dia sudah bisa memimpin walaupun dia perempuan tapi dia bisa jadi pemimpin upacara. Pada saat Paskib kemarin yang jadi komandan upacara juga seorang perempuan. Jadi disinilah emansipasi wanita itu sudah terbiasa di sekolahan sini. Menjadi kebiasaan. Kebiasaan ya. Baik Bu Suyanti, menurut Ibu dari sisi pendidikan dasar, bagaimana Ibu melihat semangat Kartini yang muncul dari diri murid perempuan itu seperti apa? Saya lihat semangat Kartini itu muncul pada saat dia bertanya. Jadi dia pada saat dia bertanya, pada saat dia itu memimpin, pada saat dia itu berekspresikan dirinya dia. Contohnya anak-anak sekarang itu tidak hanya main bola contohnya sekarang ini ya. Itu tidak hanya anak laki-laki saja, tapi perempuan sekarang sudah mulai ada futsal gitu ya. Kemudian Paskib, kalau dulu kan ke mayoritas anak laki-laki, sekarang perempuan juga bisa begitu. Begitu juga yang ekskul-ekskul lainnya yang menunjang akan bimbingan perkembangan bakatnya dia ya di situ. Tapi kita sebagai guru harus bisa membimbing dan memberi ruang, memberi fasilitas supaya anak-anak itu berkembang sesuai dengan bakatnya masing-masing. Ada sinergi. Berarti tentunya ada kesetaraan gender ya Bu ya? Ya. Baik itu laki-laki perempuan sama. Betul. Jadi dari emansipasi wanita itu ya, jadi anak-anak mulai berkembang sekarang itu. Kalau dulu kan saru ya main bola, tapi sekarang tidak. Gitu ya. Selanjutnya apa sih Bu tantangan yang terbesar yang Ibu lihat bagi murid perempuan yang ada di sekolah? Memang tantangan sebagai murid itu masih merasa minder ya. Kadang karena terbebani dari peran dia di rumah. Contohnya kadang kalau dulu zaman dulu orang bilang wanita itu tugasnya cuma 3, di dapur, di kasur, di sumur kan gitu kan. Tapi sekarang ini sudah tidak ada seperti itu. Nah, karena dengan emansipasi wanita itu tadi, akhirnya mereka itu mempunyai pemikiran yang berbeda. Memang ada salah satu atau beberapa anak yang masih minder, ada anak yang masih terbebani perannya karena mayoritas masyarakat di sini kan mereka itu pedagang ya Bu ya. Jadi kadang dia itu terbebani perannya di rumah. Aku kudu resik-resik, aku harus menyapu, aku harus memasak. Nah akhirnya di sini juga terbiasa seperti itu. Nah untuk bersosialisasi dengan teman laki-laki atau bagaimana kan kadang enggak itu bukan temanku, kadang gitu masih minder seperti itu. Tapi kita yang penting kita sebagai guru itu harus memastikan bahwa sekolahan sinilah kalian tuh bebas, maksudnya diberi kebebasan itu bebas untuk mengembangkan bakatmu. Jadi ndak hanya masak, ndak hanya itu, tidak. Bakatmu apa di situ kembangkan. Kamu mau futsal ya dikembangkan futsalnya, mau samroh dikembangkan samrohnya, mau ada gamelan dikembangkan gamelannya. Kan di sini sekolah sini banyak ya Mbak ya, beberapa ekskul yang memberi tempat, memberi sarana prasarana, memperdayakan mereka itu sesuai dengan bakatnya dia begitu. Jadi dia itu, oh saya itu sukanya main futsal ya main futsal. Oh saya itu sukanya itu pramuka misalnya. Saya ingin jadi pemimpin, saya belajar mandiri. Nah dia itu di kepramukaan itulah dikembangkan bakatnya di situ. Karena pramuka itu juga ada yang namanya dasa dharma. 1, cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Itu banyak kan 10 Mbak itu. Nah di situ seorang pramuka dipimpin menjadi seorang
tokoh ya, asisten tokoh. Nah, pemimpin di situ. Jadi dia jadi pemimpin kan harus memberi contoh sama anak buahnya tentang kedisiplinannya dia, tentang dia itu harus bagaimana bertindak. Nah, itu karena itulah makanya di sini banyak sekali ekskul yang memberi wadah atau memberi tempat di mana kamu bisa berekspresi, di mana kamu bisa mengembangkan bakatmu di situ Mbak, di sekolah sini. Tidak macam-macam ya. Sangat-sangat menginspirasi. Iya Ibu. Oh, berarti perempuan itu bisa tidak hanya biasanya kalau perempuan iya betul Ibu minder ya Bu. Ya. Kalau sekarang itu anak-anak sekarang itu khususnya anak sekolah dasar ya Bu. Ya, betul. Itu malah kalau semisal ya kalau duduk di bangku kelas itu pilih yang depan Bu. Ya, betul. Iya. Jadi dia enggak merasa di situ ada laki-laki, saya biasanya kan malu ya kalau sekarang dia pokoknya saya bisa tampil di situ, bisa tampil, menunjukkan bahwa saya bisa seperti mereka begitu. Seperti itulah inspirasinya di situ. Jadi anak-anak bisa ada perubahan. Ya memang itu tugas kita ya. Tugas kita sebagai seorang guru itu harus memberi memberi dukungan, bimbingan, arahan, memfasilitasi apa yang anak-anak butuhkan di sekolah sini begitu. Jadi semuanya memang inspirasinya dia walaupun dengan Mbak, latar belakang keluarga yang berbeda. Ada yang memang keluarganya baik-baik saja, ada yang keluarganya itu ada kesulitan ekonomi atau mungkin kesulitan ada sedikit begitu. Seperti itu. Banyak sekali kan Mbak di sini masyarakat seperti itu. Jadi kita sebagai guru ya iki anakku yang harus saya yang harus saya didik, yang harus saya arahkan supaya anak ini bisa mencapai cita-citanya. Ya memang harus ada kerjasama antara wali murid dengan kita sebagai guru di sini. Harus ada kerjasama di mana kita bisa anak ini apa sih keluhannya di sekolahan, apa keluhannya di rumah. Akhirnya kita cari jalan solusi bersama. Begitu Mbak. Iya. Baik Bu. Kemudian untuk selanjutnya adakah murid perempuan yang menginspirasi Ibu itu? Boleh diceritakan? Iya, ada memang ada salah satu murid saya dulu kelas 5, sekarang anaknya sudah kelas 6. Dia itu dari keluarga yang dikatakan kasihan ya. Dikatakan keluarganya itu tidak harmonis sama sekali. Ibunya sudah meninggal, ayahnya kena narkoba, akhirnya dipenjara. Jadi dia hidupnya itu sama neneknya. Neneknya pernah datang ke sini, ternyata saya lihat neneknya itu juga sakit. Matanya itu keluar gitu loh. Saya nggak lihat itu sampai saya nggak tega, saya gini terus saya nggak tega ya. Tapi dia punya semangat untuk selalu belajar. Itu juga luar biasa ya Bu. Itu juga sebagai guru ya Mbak ya. Kadang kita kan gini, dia itu kasihan, dia itu butuh perhatian gitu loh Mbak. Memang anaknya agak seperti laki-laki, tomboy, aktif. Dia suka main bola. Sering sekali dia. Kemarin ikut lomba itu dia menang Mbak. Sebenarnya dia mau direkrut sama klub-klub ya, tapi karena itu tadi siapa yang ngantar ke klubnya, biayanya bagaimana, mengatakan dalam kondisi ya betul kondisi. Nah di situ akhirnya sampai sekarang kelas 6. Yang penting kalian tekun, yang penting kamu tekun, kamu mau bakatmu di mana, kamu harus kembangkan itu. Ternyata dia bakatnya di bola, akhirnya dia sekarang ikut klub yang masuk klub. Jadi dia itu mandiri. Jadi setiap dia main ya 15.000 gitu. Tapi deket, jadi enak gitu. Itulah. Jadi dari biografi dari sejarah dari keluarganya yang seperti itu, perekonomiannya, tapi dia tetap semangat untuk belajar. Banyak di sini masyarakat karena pedagang. Nah, pedagang kan kalau pagi sudah mulai ini ya, beraktivitas. Nah, jadi dia harus mandiri, dia harus bangun sendiri, dia harus makan gitu, untuk makan, untuk gini, untuk ini harus dia lakukan sendiri sampai dia nanti rumah. Kadang sampai rumah pun ibunya belum datangnya sih. Tapi
ya itu kita harus Iya. cerewet. Kita harus cerewet memberi motivasi mereka bahwa hidup itu masih panjang, kamu punya masa depan yang luas, kamu punya bakat yang harus kamu kembangkan untuk mencapai cita-citamu. Gitu ya. Itu ada salah satu murid saya. Itu sangat-sangat menginspirasi. Iya, karena ketekunannya dia ya, karena pantang menyerahnya pantang dia. Jadi dia tekun, pantang menyerah. Terus dia itu walaupun aku nggak sanggup loh, saya berangkat. Gitu loh Mbak, maksudnya gitu loh. Berarti nggak pernah bolos sekolah, Bu? Pernah juga pernah. sih, pernah juga karena Iya, mungkin kesiangan atau bagaimana ya, atau mungkin karena pengaruh apa. Pernah sih bolos, pernah. Cuman kita harus telaten untuk iya. ngasih motivasi gitu. Karena dari rumahnya kan nggak ada dukungan. Akhirnya kita yang di sini yang harus memahami lebih, ya. lebih memahami dia, lebih cerewet sama dia, lebih perhatian sama Iya. dia, begitu. Berarti butuh perhatian yang lebih. Bu. Betul. Iya, karena- Anak-anak yang seperti itu biasanya di rumah kurang perhatian, Iya, kurang perhatian. akhirnya cari perhatian di sekolahan. Itu kurang kasih sayang dari Betul. kedua orang tuanya. betul itu. Jadi kita sebagai guru itu ya itulah perannya, tidak hanya mengajar aja, Mbak. Itu di situ kalau SD ya, kalau mahasiswa enak, udah kasih tugas kerjakan. Beda ya, Bu. Iya, beda jauh ya. Dan insya Allah amal jariahnya untuk yang di akhirat nanti. Amin, kelak. amin, amin. Nggih, Mbak. Kemudian bagaimana Ibu melihat penggunaan teknologi pada murid perempuan? Iya. Biasanya dia itu lebih cepat belajar ya Mbak ya, lebih memahami, lebih cepat bisa dibanding gurunya. Nah gurunya kadang belum bisa, dia sudah malah ada konten, ada ini ya. Terus dia presentasinya sudah pakai itu, gitu. Terus dia membuat video pembelajaran itu biasanya pakai apa ini? Pakai Ini ya, handphone, ya. pakai Bisa HP, pakai aplikasi, gadget itu. Dari situlah. Tapi kita sebagai guru harus tetap mendampingi, Tetap bisa mengontrol ya, Bu. mengontrol. Jadi Iya. tidak hanya guru, tapi kita harus kerjasama sama orang Orang tua. tua. Jadi orang tua di rumah harus bisa mengontrol anaknya. Iya. Seandainya guru ngasih tugas, suruh buka ini, harus anak ini, orang tua harus Iya. ada di sampingnya. Takutnya yang dibuka nanti lain-lain. lain-lain. Itu jadi dia harus, kita sebagai orang tua jadi ada kerjasama antara orang tua dengan guru. Kalau ini ada tugas ini nih Bu, tolong anaknya didampingi. Kadang kan nggak ngeklik aja keluar sendiri, kadang itu gambar-gambar yang nggak jelas kan Mbak. Nah itu makanya saya kalau ngasih tugas melalui gini di grup saya share, ini ada tugas lewat ini pakai HP, tolong didampingi putra putri panjenengan ya. Dia lagi buka apa tolong didampingi. Jadi ada kerjasama antara orang tua dengan gurunya tadi. Pokoknya kalau ada itu Mbak enak ngajar itu Mbak. Jadi ada suatu masalah itu dan cepat-cepat bisa diselesaikan. Memang marak ya Bu ya kalau siswa atau murid perempuan atau laki-laki ya, itu marak kalau lalai luput untuk penggunaan gadget terutama ya Bu ya. Kalau tidak dipantau sekalipun itu, maka ya takutnya nanti berdampak buruk yang ke depannya ya. Karena sekarang banyak kasus-kasus yang di luar itu dugaan ya, Bu ya. betul. Iya, Kasus iya. itu bullying apa, terus Bullying, ya, pelecehan, terutama iya bullying. bullying itu kan mereka kan lihat-lihat di gadget toh Mbak. Terus orang tuanya enggak ngontrol. Menirukan ya, Bu ya. Menirukan Iya. apa yang padahal itu kadang kan cuman main-main aja tak apa. Tapi kan mereka sudah lihat, akhirnya dia praktekkanlah di kelas, dia praktekkanlah di masyarakat, di lingkungan mereka. Itulah. Makanya kan kita harus pinter-pinter ini. Saya itu kalau saya tanamkan ke anak saya, ke murid-murid saya, jangan diperbudak sama HP, saya bilang. Perbudaklah HP itu. Maksudnya kamu jangan ngikuti HP terus, tapi HP itu harus ngikuti saya, ngikuti kamu. Kalau aku ada tugas ya saya gunakan, kalau enggak ya sudah tak hentikan gitu loh. Nah kamu sudah mulai diperbudak, kamu akan hilang segala-galanya. Itu maksudnya kamu nanti tidak akan
sholatmu lalai, makanmu lalai, istirahatmu lalai. Akhirnya nilaimu di kelas ya lalai, kan akhirnya menurun. Makanya dampaknya, makanya saya tanamkan gitu, jangan pernah diperbudak sama HP, saya gitu. HP itu perbudaklah. Jadi dia menuruti kemauanmu, bukan kamu menuruti kemauannya HP. Kalau menuruti ini tidak selesai-selesai, Mbak. Ya itu. Makanya anak kadang lalai mengerjakan tugas atau apa, yang akhirnya ya seperti itu. Menurunlah di kelas. Kalau nggak gitu ngantuklah di kelas gitu. Karena malam terlalu HP-an, akhirnya ngantuk. Akhirnya nggak bisa konsentrasi menerima materi yang saya kasihkan. Kadang ngantuk, kadang usul sama temannya, ya itu tadi. Apalagi itu Bu, penggunaan game online itu. Nah itu, sangat-sangat berdampak sekali. Buruk ya. Dulu ada anak itu, waktu saya baru ngajar kelas 5 anyar ya, baru ya Mbak ya. Matanya itu sampai menggili-gili gini, terus tangannya sampai gini-gini, gitu. Tak panggil lah wali muridnya. Ternyata dia anak yatim. Waduh, berarti jenengan itu ya karena saya kerja, ibunya kerja, anaknya di rumah, akhirnya dia gini. Jadi nggak pegang ini, dia berdiri gini gitu. Saya tuh, kenapa kamu terlalu ya? Akhirnya saya bilang orang tuanya saya ajak kerjasama, tolong dibatasi. Akhirnya dia mulai naik kelas 6 itu sudah enggak mendelik-mendelik gitu. Sudah ada perubahan dia. Itu karena ya itu Mbak tadi ya Mbak ya. Pengaruh dari ekonomi tadi itu, ibunya harus kerja, ayahnya meninggal karena anak yatim. Jadi dia kan asik di rumah dengan ini tadi. Jadinya kecanduan. Nah itu taunya kan dari sekolahan Mbak. Banyak anak mens itu kita juga dari sekolahan, min berapa. Anak kadang saya suruh di tengah, tidak kelihatan. Terus saya suruh ke depan, kelihatan tapi sedikit. Itu banyak saya temukan itu 4 anak Mbak. Kelas 5 ini. Kelas 5. Iya. Ada yang min 4,5, ada yang min 3 lah. Orang tuanya itu nggak paham makan itu. Nah kan dari ini juga, dari gadget itu juga. Nah rusak mata juga. Nah kan pengaruh ke nilainya akhirnya. Makanya saya gini, anak ini bisa pinter, tapi kok pada saat mengerjakan nilainya jatuh. Disitulah saya tanya, kenapa kamu? Saya tidak kelihatan loh. Itu baru saya panggil orang tuanya. Konfirmasi ya Bu? Iya, kenapa nak ini? Ternyata saya suruh ke rumah sakit mata, diperiksakan, ya itu sudah 4. Ya Allah deh, sekarang tebel. Nah itu loh. Gitu. Terus untuk selanjutnya, apa harapan Ibu untuk murid-murid perempuan di masa yang akan datang? Ya paling enggak dengan tema Kartini ini, anak-anak saya itu pengennya, ibu itu pengen punya karakter seperti Kartini, yang punya wawasan luas, pantang menyerah, religius, ya. Karena anak sekarang itu sopan santun, tata kromonya maaf kurang. Nah itu akhlaknya yang harus kita unggulkan dulu, ya. Jadi saya pengen anak-anak itu sejak dini tuh dia harus punya akhlak yang mulia, religius itu, dan dia harus punya mimpi lah, paling enggak saya harus bermimpi, saya harus jadi apa ya besok gitu. Walaupun kamu maaf ya dari lingkungan keluarga yang seperti itu yang saya ceritakan, tapi kamu harus punya mimpi besar, enggak apa-apa itu. Mimpimu, cita-citamu itu setinggi langit, kan ada kata-kata seperti itu. Enggak apa-apa. Yang penting kamu tekun, pantang menyerah, jujur. Makanya di kelas itu ada semboyan jujur, kemudian disiplin, sukses, kayak gitu. Itu 3 itu. Jadi ya nomor 1 jujur. Kamu harus jujur. Kalau kamu nggak jujur, nggak akan bisa sukses kamu. Karena nggak akan dipercaya sama orang lain. Masyarakat sudah nggak mau bekerja pun kalau kamu nggak jujur, bosmu pasti sudah gantikan, kan seperti itu. Makanya kejujuran itu nomor 1 itu. Ya. Disitulah saya pengen anak-anak punya mimpi. Ya, punya mimpi, terus dia itu pelaku sejarah. Misalnya di kelas ini, oh ya, saya harus jadi pelaku sejarah, saya harus mempunyai peran di situ, itu loh maksudnya.
sekolahan ini apa lagi ngapain, ya itu kamu harus punya peran, jangan jadi penonton kayak gitu. Kalau kamu jadi penonton nanti kamu nggak ada, namamu sudah nggak dikenang sama sekitarnya kan gitu. Tapi kalau kamu punya apa ya, punya kenang-kenangan apa, seperti anak-anak yang sudah lulus ya kemarin itu, literasinya dia berliterasi, dia bercerita, dia jadi ini kan, walaupun anaknya itu sudah lulus, tapi adik-adik kelasnya itu ini Mas itu loh yang ini loh, Mbak yang ini loh, itu yang akan saya contoh. Saya pengen seperti Mbak itu, saya pengen Mas itu. Nah seperti itu kan dia di situ kan menginspirasi adik-adik kelasnya. Sekarang itu kakak kelasnya kan sudah di SMP 1 sampai sekarang itu. Nah jadi adik-adik kelasnya itu melihat kakak-kakaknya seperti itulah, yang nanti ada yang pinter karate apa. Nah itu jadi adik kelasnya itu punya ini, oh ya aku harus seperti Mas itu ya, aku gini ya, aku harus berperan di situ ya, punya persiapan yang baik. Nah begitu. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bu Suyati sebesar-besarnya atas perhatian dan kebersamaannya dalam segmen ini. Semoga apa yang telah disampaikan bisa memberi manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Ya. Oke, lalu untuk yang terakhir kita akan mendengarkan suara dari generasi muda, seorang siswi sekolah dasar yang punya semangat tinggi dan pandangan segar tentang Kartini masa kini. Boleh kita kenalan dulu dengan adik siapa? Halo, nama saya Nafla Syakira Salsabila. Saya kelas 5 SD di SD Negeri Sujatopo 148 Surabaya. Aku senang banget bisa diajak ngobrol soal Kartini. Soalnya aku juga kagum sama beliau. Oke, Mbak Nafla, apa yang kamu ketahui tentang Kartini? Sosok Kartini itu seperti apa menurut Mbak Nafla? Kartini itu pahlawan yang suka membaca dan menulis. Dia ingin perempuan bisa sekolah dan pintar kayak laki-laki. Aku juga jadi semangat belajar supaya bisa seperti dia. Oke, berarti semangat Kartini itu tetap membara ya. Terus untuk cita-cita dari Mbak Nafla itu, cita-citanya untuk yang akan datang itu pengennya jadi apa? Aku pengen jadi ilmuwan atau guru. Kata mama, perempuan juga boleh punya mimpi setinggi-tingginya. Jadi aku mau terus belajar dan gak nyerah. Oke, baik Mbak Nafla. Terus untuk siapa sih sosok perempuan yang selalu menginspirasi Mbak Nafla? Mama dan Bu Guru. Mereka sabar, rajin, dan selalu bilang aku bisa jadi apa aja kalau rajin belajar. Nah, kalau menurut Mbak Nafla sendiri, teknologi apa yang Mbak Nafla suka? Aku suka belajar dari YouTube, TikTok, game edukatif. Jadi belajar bisa seru juga. Mengenai hal ini, kalau Mbak Nafla sendiri bisa kasih pesan kepada teman-teman perempuan, teman-teman kalian ya khususnya ya di SD ini, tentunya apa yang kamu bilang, apa yang kamu ucapkan pada teman-teman? Ayo belajar yang semangat, jangan takut tanya, jangan takut salah. Ya. Kita bisa jadi Kartini masa kini kalau percaya diri dan saling bantu. Oke, baik Mbak Nafla, terima kasih pesan dan antusiasnya dalam podcast ini. Semoga apa yang telah kita bahas bisa menambah semangat, kemudian wawasan untuk kita semua. Tetap semangat, terus belajar, kemudian dan nanti podcast selanjutnya yang tak kalah seru. Kartini, inspirasi perempuan hebat Indonesia. Selamat Hari Kartini untuk perempuan-perempuan Indonesia.